Assalamualaikum, selamat pagi petani seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Di depan saya ini adalah tanaman tembakau dari PT Sadana Arif Musa yang berada di Kota Rembang, yang insya Allah saya bermitra dengannya, dan tanaman ini kira-kira berusia 1 bulan setelah tanam, yang luasnya mencapai 1,5 hektar. Kebetulan kali ini saya melakukan pengocoran atau pemupukan yang kedua kalinya, dan nanti saya akan berbagi ilmu dan mereview bagaimana cara saya melakukan pengocoran atau pemupukan terhadap tanaman tembakau ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua petani di Indonesia, terutama bagi saudara-saudara saya yang berada di Kota Rembang, karena dengan cara ini kita dapat mengefisiensi tenaga, modal, dan juga waktu. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju sumber mata air saya gunakan. Saya sudah berada di sumber mata air. Alhamdulillah di musim kemarau ini sumur saya tidak kering, sehingga dapat mensuplai kebutuhan air yang diperlukan pada tanaman tembakau ini. Cara pengocoran atau pemupukan saya ini memanfaatkan gaya gravitasi ya, sehingga di samping lahan yang kita olah itu harus ada tempat yang lebih tinggi dari lahan, atau tepatnya lebih tinggi dari tanaman itu, untuk supaya nanti air dapat mengalir deras ke bawah, dan semakin tinggi tandon yang diletakkan maka akan semakin kencang aliran yang dihasilkan, sehingga nantinya akan sangat baik. Dan ini adalah alkon atau pompa air yang saya gunakan untuk menyedot atau mengangkut air, yaitu saya angkut dari bawah ini menuju ke tandon yang saya letakkan di atas sana dan juga ada di sana. Karena tandon yang saya gunakan ini harus diletakkan di atas atau lebih tinggi dari lahan, maka saya memerlukan pompa air ini untuk mengalirkan air menuju ke tandon sampai penuh. Setelah penuh lalu dicampur pupuk atau NPK, kemudian dialirkan lagi menuju ke lahan atau tanaman. Kebetulan tandonnya sudah saya isi air penuh, jadinya tinggal dikasih pupuk. Mari kita ke tandon airnya. Kita sudah sampai ya. Untuk menyingkat waktu sudah saya isi penuh dan sudah saya campur dengan pupuk tadi, tinggal diaduk dan siap untuk diaplikasikan. Pupuk yang saya gunakan yaitu ZA, ZK, dan juga TSP3, yang kira-kira di dalam satu tandon 200 liter ini saya kasih 1,5 kg ZA, setengah kilogram ZK, dan TSP secukupnya. Karena tanaman ini masih dalam fase vegetatif, jadi harus dibanyakin nitrogennya. Saya aduk dulu airnya supaya tercampur merata pupuknya. Cara mengaduknya yaitu kita aduk dari bawah dan kita angkat ke atas ya, supaya nantinya tercampur. Saya buka dulu kerannya supaya airnya mengalir. Mari kita menuju ke bawah, dan di ujung selang sana ada alat yang saya buat. Nantinya alat ini akan saya gunakan untuk pengocoran, atau fungsi dari alat ini yaitu sebagai keran ya. Ini alatnya.
Jadi sistem alat ini yaitu air mengalir dari tandon lewat kran menuju ke botol ini dan dialirkan ke paralon menuju ke post clap. Fungsi post clap itu sama seperti kran ya, jadi bisa membuka dan juga menutup. Kalau ditekan, post clap ini akan membuka dan air akan keluar, dan kalau diangkat, post clap akan menutup dan air akan berhenti. Oh iya, supaya kran lebih cepat kebuka dan menutup, per post clapnya itu harus dibuang saja, tidak apa-apa. Dan jangan lupa botol untuk penampung air ini harus dilubangi. Ini bertujuan supaya udara yang ada di dalam botol bisa keluar dan akhirnya botol ini dapat terisi air. Oke, lanjut. Ini saya sudah mengaplikasikan ke tanaman dan ini adalah cara seperti ini. Harus ditekan ya. Ditekan, nanti air akan keluar, dan kalau diangkat air akan berhenti. Jadi sama post clap ini sama seperti kran tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Silakan melihat begitu cepatnya saya mengocor atau memupuk satu persatu. Saya tekan keluar airnya, dan saya angkat airnya akan berhenti. Kita tidak capek mengangkat-angkat air satu ember untuk disirami satu persatu tanaman. Jadi tinggal menekan saja, ditekan seperti ini, nanti air akan keluar. Dan juga manfaat atau kelebihan dari alat ini atau cara saya ini yaitu kita bisa menentukan seberapa besar atau terserah kita memberikan pupuk terhadap tanaman ini. Jadi ketika ditekan lebih lama, maka air yang keluar akan lebih banyak dan juga pupuk yang keluar juga akan lebih banyak, dan itu tergantung pada kita menekannya. Setengah hektar ini saya pupuk kocor atau saya pupuk sendiri, tidak saya minta bantuan atau mencari tenaga tambahan yang lain. Ini untuk mengirit pengeluaran atau modal yang saya gunakan. Cukup sekian, terima kasih. Pada pagi kali ini telah saya review bagaimana cara saya melakukan pengocoran. Semoga cara ini bermanfaat bagi teman-teman saya petani seluruh Indonesia. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini supaya nantinya saya dapat membuat video-video yang lebih kreatif dan juga lebih baik lagi. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.